Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Putri Aljazira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan membahas materi mengenai analisis permintaan dan penawaran agregatif, dan adapun 4 pokok pembahasan dalam materi tersebut, yaitu yang pertama, konsep permintaan dan penawaran agregatif. Kedua, analisis kurva permintaan agregatif. Yang ketiga, analisis kurva penawaran agregatif. Dan yang keempat yaitu keseimbangan antara kurva permintaan agregatif dan kurva penawaran agregatif. Jadi, materi yang pertama yaitu konsep permintaan dan penawaran agregat. Perekonomian suatu negara merupakan sistem kompleks dan dinamis, yang dimana dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Salah satu konsep penting dalam studi ekonomi adalah keseimbangan ekonomi, di mana penawaran dan permintaan dalam perekonomian bertemu. Untuk memahami keseimbangan ini, pendekatan agregat atau aggregate supplies atau penawaran agregat dan agregat demand atau permintaan agregat digunakan sebagai kerangka analisis yang penting. Pendekatan penawaran agregat ini mengacu pada total penawaran barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran agregat cenderung naik, menunjukkan bahwa produsen akan menawarkan lebih banyak barang dan jasa saat harga naik. Sementara itu, pendekatan permintaan agregat mencerminkan total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Kurva agregat cenderung menurun, menunjukkan bahwa konsumen dan perusahaan akan menginginkan lebih sedikit barang dan jasa pada saat harga naik. Materi kedua yaitu analisis kurva permintaan agregatif atau biasa disebut dengan AD. Permintaan adalah jumlah komoditas yang diinginkan dan dibutuhkan dalam satu pasar pada titik harga tertentu, dalam periode waktu tertentu, dan pada tingkat pendapatan yang berlaku. Total permintaan untuk barang dan jasa akhir dalam satu perekonomian pada periode tertentu disebut dengan permintaan agregat atau permintaan akhir domestik dalam konteks ekonomi makro. Permintaan agregat mengacu pada total permintaan produk dan jasa dalam suatu perekonomian oleh konsumen, perusahaan, dan pemerintah. Hubungan antara total permintaan barang dan jasa dengan tingkat harga saat ini digambarkan oleh kurva permintaan agregat. Adapun contoh kasus dari analisis kurva permintaan agregatif, semisal pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan belanja infrastruktur sebesar 200 triliun. Dampak terhadap permintaan agregatif ini, yang pertama, konsumsi meningkat karena efek multiplier belanja pemerintah. Yang kedua, investasi juga meningkat karena ekspansi pertumbuhan ekonomi yang positif. Yang ketiga, permintaan ekspor dan dapat ikut terdorong jika pembangunan meningkat efisiensi logistik. Akibatnya, kurva permintaan agregatif ini bergeser ke kanan dari AD1 ke AD2. Materi ketiga yaitu analisis kurva penawaran agregatif. Menurut Kenton dan Walters, penawaran agregat adalah total penawaran barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian menggunakan harga tertentu dan periode tertentu. Penawaran agregat ini umumnya diwakili dengan sebuah kurva penawaran agregat yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang tersedia yang disediakan oleh perusahaan. Biasanya ada hubungan positif antara penawaran agregat dan tingkat harga. Nah, jadi adapun contoh kasus yang saya ingin jelaskan dari analisis kurva penawaran agregatif ini atau biasa disebut dengan kurva AS, semisal terjadi penurunan harga bahan baku energi seperti minyak dunia turun drastis, sehingga biaya produksi turun untuk sebagian besar industri.
Dampak terhadap penawaran agregatif ini yaitu biaya produksi lebih rendah dan perusahaan bisa memproduksi lebih banyak dengan harga yang sama. Jadi kurva penawaran agregatif ini atau biasa disebut AS bergeser ke kanan dan dari kurva AS1 ke AS2. Nah, materi keempat yaitu keseimbangan permintaan agregatif dan penawaran agregatif. Keseimbangan permintaan dan penawaran dalam Islam mengacu pada hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diperdagangkan. Penentuan harga dan jumlah barang ini ditentukan oleh sejauh mana permintaan dan penawaran terhadap barang tersebut. Oleh karena itu, untuk menganalisis bagaimana harga dan jumlah barang ditentukan, kita perlu secara bersama-sama menganalisis permintaan dan penawaran terhadap barang tertentu. Di pasar, keadaan dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual pada suatu harga tertentu sama dengan jumlah yang diminta oleh para pembeli pada harga yang sama.